Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan, hingga kami boleh bangun dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan kami pagi hari ini ya Bapa, Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang pagi ini sampai nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan segala firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih kalau pagi hari ini kita boleh ada seperti ya saat ini kita ada. Itu adalah berkat dan karunia yang Tuhan berikan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan adalah kita beri judul menjaga komitmen. Di dalam firman Tuhan kita ambil di dalam Ulangan pasal 6 ayat 17 dan 18. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam semua aspek kehidupan, kita ini punya prinsip atau komitmen di dalam hidup kita sehari-hari. Dan komitmen ini harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi komitmen ini atau prinsip hidup ini harus kita lakukan dan kita pertanggungjawabkan. Jangan kita mencela-mencela, jangan kita kesana dan kesini di dalam segala mengambil keputusan. Di dalam setiap kita berdoa, di dalam doa kita punya komitmen untuk menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat sekitar kita. Seperti suatu peraturan yang dibuat, itu adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ada dua komitmen yang harus kita jaga. Komitmen yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 17 sampai yang ke-18. Bisa kita baca. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan,
dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ayat ke-18, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasukin dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan, kita berkomitmen untuk taat apa yang sudah diperintahkan lewat firman Tuhan. Nah, di sini Tuhan sudah menetapkan segala peraturan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu suatu pegangan dan perintah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Gembala kita selalu menganjurkan kita untuk membaca Alkitab minimal 10 pasal ya, setiap hari. Nah, di dalam ini ini adalah komitmen kita bersama untuk menjaga, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita baca lagi di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi pada waktu kita mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu harus sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Bukan saat ini mau berkomitmen melayani Tuhan, tetapi besok sudah nggak mau lagi, atau artinya mengingkarin lagi. Dan itu namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan dan mengajarkan kepada anak-anakmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara kasih dalam Tuhan, kita punya anak-anak, punya keluarga, dan kita harus mengajarkan berulang-ulang, bukan cuma satu saat saja atau pada waktu itu aja, tetapi berulang-ulang. Di dalam perjalanan kita mau bekerja pun juga Tuhan bilang, ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang, jangan sekali-sekali aja, tapi berulang-ulang, artinya terus menerus. Mungkin kita akan dikatakan bahwa kita ibu yang cerewet, ibu yang bawel, itu tidak jadi masalah ya, karena firman Tuhan mengatakan berulang-ulang, jangan anak-anak mengambil keputusannya sendiri, tetapi harus kita ajarkan bahwa kita harus tetap di dalam Tuhan dan kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua, kita adalah menjaga komitmen dengan sesama kita manusia. Di dalam Matius 22 ayat 37b mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dengan seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dunia ini, saudara, kita hidup tidak sendirian, tapi ada orang lain di dalam hidup kita. Ada orang tua, ada suami, atau ada istri, dan ada anak. Orang yang punya komitmen dengan sesama manusia itu seperti sahabat, ya, seperti saudara. Di dalam pertemanan kita bersama teman-teman sesama manusia, itu kita tidak boleh atau kita mempunyai komitmen tidak melukai hati sesama kita. Kita punya perasaan dan juga kita menjaga rahasia-rahasia yang selalu kita bersama-sama sebagai teman, sebagai sesama manusia. Karena apa? Karena tubuh manusia itu tidak berdiri sendiri. Ya, di dalam tubuh manusia banyak anggota tubuh, mata, hidung, telinga, tangan, dan semuanya itu ada bagian masing-masing. Kalau tangan kita, jari kita tertusuk duri, itu sakitnya semua mengikut. Jari kanan, jari kiri,
Dari sampai ujung kaki sampai ujung kepala pun itu merasakan sakit sekali, ya. Jadi tubuh manusia tidak berdiri sendiri, tapi mereka saling membutuhkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang seperti ini, orang yang selalu menjaga komitmen, itu ada hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa kok diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang juga menjaga komitmennya antara Tuhan dengan anak-anaknya kita manusia. Ya. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, di mana Tuhan menyatakan berkatnya buat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Mari kita menjaga komitmen kepada Tuhan juga kepada sesama manusia. Dan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala firman pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami menjadi berkat buat sekitar kami, buat tempat kerja kami juga ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.